Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati semua teman-teman yang menjadi audiens di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Masya Allah. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pandangan mengenai dunia perhotelan, sebuah bidang yang tidak hanya bicara soal layanan kamar atau tempat menginap, tetapi juga soal identitas, citra, dan martabat bangsa di mata dunia. Yang pertama itu adalah perhotelan lebih dari sekedar bisnis. Teman-teman, banyak orang mengira bahwa perhotelan hanyalah soal kamar, pelayanan room service, atau sekedar tempat menginap saat bepergian. Padahal perhotelan adalah jantung dari industri pariwisata. Ia adalah tempat di mana para tamu dari seluruh dunia datang dan merasakan keramahan budaya lokal. Misalnya, ada seorang turis dari luar negeri datang ke Bali. Ketika ia menginap di hotel yang memperkenalkan budaya lokal, disambut dengan tari selamat datang, diberi handuk dengan aroma yang wangi-wangi gitu, dan staf hotel mengenakan pakaian adat Bali, maka terekam dalam ingatannya bukan hanya bangunan hotel atau fasilitas, tapi keramahan hotel tersebut. Artinya, perhotelan bukan hanya urusan fasilitas, ini adalah panggung budaya dan bentuk nyata dari hospitality kita sebagai bangsa. Yang kedua itu ada industri yang menuntut profesionalisme dan empati. Perhotelan adalah industri yang kompleks, dari front office hingga housekeeping, dari kitchen sampai manajemen. Maksudnya dari operasional, dari back office, semuanya itu kita butuh skill, disiplin, dan empati yang tinggi. Kenapa empati? Ada yang tahu? Kenapa tuh? Kalau simpati kan kartu. Beda. Empati. Kalau empati di perhotelan, Empati apa? ya, karena setiap tamu datang dengan harapan, mungkin mereka sedang liburan, sedang perjalanan bisnis, sedang healing, lari dari masalahnya gitu, buat suasana baru gitu. Nah, kita sebagai staff di hotel harus mengetahui kondisi tamu, harus melayani dengan baik, walaupun kita sendiri kadang juga bad mood. Jadi orang perhotelan harus punya muka banyak saat bekerja ya, jangan punya data ya. Nggak boleh itu kalau dunia nyata itu. Ya, inilah yang membuat profesi bidang perhotelan begitu mulia. Kita belajar untuk tidak hanya melayani tetapi juga memahami tamu. Tidak hanya merespon tetapi juga mengantisipasi kebutuhan tamu. Perhotelan dan budaya bangsa. Hotel adalah duta kecil budaya Indonesia. Saat seorang wisatawan asing menginap di hotel, di sanalah pertama kali mereka melihat bagaimana Indonesia memperlakukan tamunya. Apakah ramah, apakah sopan, apakah profesional. Oleh karena itu, penting bagi kita semua yang terjun di dunia perhotelan untuk selalu mengedepankan nilai-nilai lokal, keramahan budaya, serta standar pelayanan kelas dunia. Bayangkan, jika satu tamu merasa puas saat pengalaman menginapnya di Indonesia, bukan tidak mungkin ia akan merekomendasikan negara kita kepada ratusan orang lainnya. Sebaliknya, satu pengalaman buruk bisa membuat citra bangsa kita buruk, jelek. Di era sekarang kita hidup di era digital, di mana tamu bisa memesan kamar lewat handphone, aplikasi, streaming. Terus
yang memesan makanan lewat WhatsApp, memantau rating hotel lewat media sosial. Tentunya ada tantangan dan peluang. Tantangannya di dunia perhotelan ini adalah tamu dengan mudah memberikan ulasan di media sosial, platform review hingga video, artinya setiap pelayanan akan terdokumentasi dan tersebar luas. Coba Mbak Nabila sebutkan tantangan di era digital ini. Tantangan di hotel ya Ibu? Iya. Tantangan digital. Kamu gaptek. Oh, itu komentar negatif itu kan bisa ya Ibu, mungkin karena ada pesaing usaha, pesaing hotel itu tiba-tiba berkomentar negatif di Google review kita, itu kan salah kan satunya menyebar. Iya. Apalagi di sosial media bisa langsung menyebar dan membuat hotel jadi reputasinya kan jelek. Iya. Jadi dari review itu banyak tamu yang lihat jadinya nggak mau datang. Terus tamu semakin cerdas, ekspektasinya semakin tinggi. Gak sesuai ekspektasi nanti Ya, komplain ya. tamunya komplain kok nggak sesuai sama yang di review di sosmed. Kacau nih. Terus untuk peluangnya juga baginya. Makanya apa ya pilih? Peluang di era digital ya Ibu? Ya, Ya itu berarti promosinya itu peluang juga nggak sih Bu? Kayak misal hotel kita masuk di TikTok, Instagram, peluang gratis ya. Iya, itu kan gratis ya. Gratis dipromosikan. Iya. Terus ada lagi Mbak Pipin, Mbak Yara. Nggak ada, belum ada. Ya peluangnya bisa karena teknologi dapat memudahkan check-in tanpa antri. Sistem digital bisa mengingat preferensi tamu. Misal tamunya suka pakai bantal dari bulu angsa. Lama ya kayaknya ya itu ya. Kalau di lab perhotelan ini ada nggak? Sebenarnya belum ada, coba nanti di request ya. Apa itu bayam? Dulu. Terus media sosial bisa menjadi sarana promosi murah jika pelayanan memuaskan. Seperti tadi, tamu ada yang datang, dia bikin videonya viral, terus reviewnya baik, kita jadi nggak usah repot-repot promosi lagi karena sudah viral oleh tamu tadi. Nah, kita juga menghadapi tren baru, hotel ramah lingkungan serta konsep smart hotel serta personalized service. Maka sebagai insan perhotelan, kita tidak boleh hanya andal di lapangan, tapi juga terus belajar dan berinovasi. Bagi ini semua, perhotelan bukan hanya pekerjaan. Ia adalah panggilan hati, melayani dengan senyum. Seperti tadi, kita harus melayani tamu walaupun kita lagi marah, lagi bad, lagi ada masalah pribadi, tapi kita harus selalu ramah ke tamu, harus selalu senyum ke tamu, selalu melayani tamu yang dibutuhkan apa, terus on time juga ke tamu, biar tamu tidak kecewa. Terus menyediakan kenyamanan, menciptakan pengalaman, semua itu adalah bentuk seni yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau teknologi. Saya mengajak teman-teman semua, baik yang sudah terjun maupun yang sedang belajar di dunia perhotelan, untuk menjaga semangat profesionalisme, memperkaya diri dengan pengetahuan dan melayani dengan hati. Karena pada akhirnya perhotelan adalah wajah bangsa kita, dan wajah itu ada di tangan kita semua. Saya mau memberikan contoh di hotel. Contohnya itu ada seorang tamu datang larut malam nih, wajahnya lelah karena penerbangannya tertunda. Di pintu resepsionis menyambut dengan senyum hangat dan berkata, "Selamat malam Pak," atau "Selamat malam Ibu."
perjalanannya jauh ya, kamar bapak sudah kami siapkan. Silahkan beristirahat. Air mineral dan handuk hangat sudah tersedia. Apa yang dirasakan tamu itu? Senang. Lega, luar Sangat biasa. sosial ya? Ya, mereka merasa Oh. dihargai, dimengerti dan dipedulikan. Nah, inilah esensi perhotelan. Begitu contoh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua menjadi insan perhotelan yang membanggakan. Amin. Tidak unggul secara teknis, tetapi juga berkarakter, berbudaya dan berintegrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.